Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, beserta Dewan Guru yang telah hadir di ruangan yang tercinta kita ini. Baiklah, tidak panjang mukadimah lagi. Hari ini kita akan buka acara dengan memulai membaca Bismillah dan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Lembah Selawah. Selanjutnya adalah penyampaian sepatah dua kata dari mewakili Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Suryanto. Kepada Bapak Suryanto kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita sampaikan syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita berhasil dalam rangka melaksanakan acara aksi nyata pelaksanaan seminar yang disampaikan oleh Ibu Himadiana nantinya. Lalu bersama-sama kita sampaikan kepada pengenalan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan membawa kita dari umatnya dalam jahiliyah dalam level yang boleh betul ini. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan narasumber atau pemateri kita hari ini. Adapun saya yang dipercayakan sebagai wakil atau kepala kepala sekolah, saya ingin sedikit memberikan kata-kata sambutan terhadap kegiatan seminar ini. Seminar ini berjudul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah oleh Ibu Jumadiana SPD MPD. Atas dasar kegiatan ini sebagai pendukung kegiatan guru penggerak sekolah kita, maka saya sebagai atas nama kepala sekolah mengharapkan kepada teman-teman untuk mendukung penuh sehingga suksesnya kegiatan seminar ini, dan juga dukungan terhadap kegiatan guru penggerak lainnya yang ada di sekolah kita. Ucapan selamat dan sukses juga saya harap disampaikan kepada pemateri kita agar segala kegiatan yang beliau laksanakan tercapai sepenuhnya hingga beliau memperoleh gelar sebagai guru penggerak dan diharapkan menjadi pemimpin masa depan, yaitu kepala sekolah yang kita harapkan nantinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Jumadiana SPD semoga agar sukses nantinya akan menjadi contoh terhadap bagi teman-teman yang lainnya. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Suryanto. Mungkin kata-katanya cukup bagus untuk Bu Jumadiana menjadi motivasi. Semoga apa yang disampaikan sama Bapak bisa menjadi semangat buat Bu Jumadiana. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi tentang budaya positif oleh Ibu Jumadiana SPD MPD. Kami persilahkan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Ibu-Ibu, semangat masih? Selamat. Baik. Terima kasih sudah mau bergabung di mini seminar ya. Karena kita cuma beberapa orang dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai coba tolong Bu Gilda di slide-kan, oke? Kemudian lagi. Baik, sebelum kita mulai, saya sudah membuat beberapa kesepakatan dalam forum. Semoga bisa kita sepakati bersama, tapi mau sepakat atau tidak itu terserah peserta. Yang pertama, menghargai siapapun. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Menghargai siapapun yang berada dalam forum? Setuju. Baik. Dan ingin menjadi pendengar yang baik. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik. Kemudian kesepakatan berikutnya mengangkat tangan jika ingin bertanya dan bertanya setelah dipersilakan. Setuju? Setuju. Kemudian berikutnya menjaga ketenangan. Setuju. Kemudian handphone dalam mode silent atau diam ya, supaya acara kita bisa tidak terganggu atau terdistraksi dengan bunyi-bunyi telepon. Oke. Baik, selanjutnya Bu Lida. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi diseminasi budaya positif, kita ada ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Ice breaking sekitar 1 atau 2 menitan. Kita saksikan video ini terlebih dahulu. Silakan Bu Wilda diputar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria akan bagi saya penjelasan bagi mata saya sendiri. Tadi cerita itu dia ingin mencapai yang paling tinggi dengan cara pertama dia ambil palu, betul satu lagi apalanya dia coba tidak akan berhasil, jatuh dia lagi. Jadi yang keduanya dia manjat. Ya pikir pakai tangan aja lah. Ya bagus, berarti kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Apapun ceritanya nggak bisa pakai alat bantu. Harus kita mampu dari sendiri. Itu bagi saya. Cukup sampai situ aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan simpulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita tadi saya dapat simpulkan kita di sini jangan mudah putus asa, karena untuk mencapai sesuatu dibutuhkan keyakinan dan keinginan yang kuat, sehingga apa yang kita inginkan akan tercapai. Jadi dari slide tadi berkali-kali gagal, tidak boleh putus asa, tapi terus berusaha dan tetap berusaha hingga akhirnya apa yang diinginkan itu tercapai. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bu Cici dan Bu Tia tadi, memang benar sekali. Nah, tujuan saya sampaikan cerita pendek tadi itu adalah ada kaitannya dengan kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memang tidak gampang ya. Berkali-kali jatuh, tapi berkali-kali pula kita harus bangkit ya. Dan tidak ada kata menyerah untuk anak-anak kita, walaupun sudah bosan kita ingatkan, tapi memang tetap harus kita lakukan, karena mengubah sesuatu itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Ya, boleh silakan. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke materi. Yang pertama adalah kita akan mempelajari di sini 6 materi ya. Yang pertama ada disiplin positif motivasi, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Mohon maaf saya salah tulis. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Pasti Bapak Ibu masih asing dengan nama-nama ini, tapi percayalah bahwa sebenarnya kita sudah menerapkan hal-hal ini, namun kita belum punya konsep yang jelas tentang itu ya. Baik, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang 6 ini. Nah, sebelum kita lanjut, menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Siapa yang mau memberikan tanggapan tentang budaya positif? Apa sih itu budaya positif? Ini maksud budaya positif. Positif itu apa? Ya, sesuatu yang baik. Sedangkan budaya adalah ya, pembiasaan. Bagus sekali. Jadi budaya positif adalah pembiasaan hal-hal baik yang bisa kita terapkan di sekolah maupun di kelas. Ya, boleh. Yang pertama ada disiplin positif. Kita coba lihat apa itu disiplin positif. Ya. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini adalah suatu usaha atau suatu perilaku yang kita coba tanamkan ke dalam diri anak-anak itu untuk menumbuhkan kesadaran pada diri mereka. Jadi tidak kita iming-imingi baik dengan imbalan, penghargaan maupun hukuman, tapi menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, disiplin positif ini lebih ke disiplin diri ya, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita mengharapkan anak-anak itu melakukan sesuatu atas dasar keyakinan dia sendiri, bukan karena perintah guru ya, ataupun karena dorongan dari luar. Lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, kita kan selama ini kan sering seperti itu
dapat hadiah, karena ingin dipuji guru, atau karena takut dengan ancaman guru, seperti itu. Jadi bukan dari dalam diri. Nah, ini dia 6 karakter profil pelajar Pancasila yang nantinya akan berkaitan dengan nilai-nilai positif yang akan kita terapkan. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada nilai-nilai mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini saya rasa sudah kita pahami bersama di kurikulum Merdeka dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Kita bahas satu persatu. Baik, ada 3 motivasi perilaku seseorang ingin melakukan sesuatu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tidak hanya berlaku untuk siswa, kita juga, ya. Kita juga seperti itu. Kalau tidak ditekan dulu, tidak diancam, tidak apa, kita biasanya itu malas untuk melakukan sesuatu. Misalnya katakanlah kewajiban kita guru dalam menyusun administrasi, ya. Kalau belum kena ancam, belum gerak. Sama, saya pun seperti itu. Jadi bukan menggurui, tapi kita semua seperti itu. Jadi itu motivasi yang pertama. Jadi seseorang mau melakukan sesuatu supaya tidak terkena hukuman. Seperti masa orang lain buat kita enggak, akhirnya kita buat juga. Padahal kalau misalnya enggak disuruh, nggak mau juga, seperti itu ya. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita mau untuk ngejar sesuatu nih. Misalnya saya ikut guru penggerak, saya mau jadi kepala sekolah. Tapi untungnya nggak seperti itu ya. Oke, jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena ingin memperoleh sesuatu, seperti itu. Ya, itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini terlepas dari menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan tadi. Jadi kita melakukan sesuatu memang murni karena kita ingin melakukan, seperti itu ya. Misalnya contoh, Pak Anto selalu sigap dengan dokumen RPP misalnya. Disuruh nggak? Tidak, karena beliau meyakini bahwa memang itu adalah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan. Jadi mau disuruh atau tidak, ya memang tetap dibuat. Seperti ini motivasi yang ketiga, seperti itu ya. Tapi saya rasa kita kebanyakan masih berada di motivasi 1 dan 2 ya. Kalau tidak menghindari hukuman, ya berarti ada sesuatu yang kita harapkan, seperti itu. Oke, jadi kita terus berubah namanya manusia, ya. Baik, boleh silakan lanjut. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini dia yang paling kecil kalau di sekolah, di lingkup sekolah adalah kelas. Berarti ini ada hubungannya dengan wali kelas, ya. Biasanya kan kita ada tuh di kelas namanya membuat peraturan kelas. Nah, mengapa bukan peraturan? Kenapa keyakinan? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan aja? Padahal jatuhnya sama. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Oke. Belum ya, karena masih asing ya. Bedanya apa peraturan dengan keyakinan ya? Baik, kalau peraturan itu biasanya dirumuskan oleh wali kelasnya sendiri. Ini murid-murid harus seperti ini. Ya, jadi harus menuruti apa yang wali kelas inginkan. Nah, apa bedanya dengan keyakinan? Keyakinan ini dirumuskan bersama. Jadi kita menyepakati peraturan apa yang akan kita jalankan bersama anak-anak. Jadi anak-anak sendiri yang memutuskan dia mau menerapkan peraturan apa. Nah, dengan demikian diharapkan kesadaran. Oke, nah ini dia guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, gitu ya. Ini masih lingkup wali kelas. Nah, ketika kesepakatan itu disepakati bersama murid, diharapkan peraturan itu bisa dijalankan bersama baik guru maupun murid. Jadi murid tidak akan terpaksa. Kenapa? Karena dia sendiri ya membuat keyakinan itu, seperti itu ya. Jadi bukan dari wali kelas. Nah, oke. Tapi kalau dalam lingkup sekolah itu lebih besar lagi kesepakatannya, bisa antara guru dengan wali murid, gitu ya. Apa keyakinan sekolah yang ingin kita lakukan bersama guru dan wali murid bersama sekolah, seperti itu. Ya baik. Lanjut. Nah, ini dia contoh, Bapak Ibu, contoh dari keyakinan kelas 9C dari Ibu Dewi Sartika. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu orang lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya,
waktu dan aktif di kelas. Kemudian apa itu? Mengajar, ya apa sih? Selalu mengajarkan Jalan tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah disusun oleh Ibu Dewi Sartika bersama murid-murid kelasnya. Ya. Baik, lanjut. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini tidak akan lama lagi, Bapak Ibu. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Oke, ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. Coba slide. Oke. Aduh, dua lagi belum lagi. Oke. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup ini artinya kita butuh apa? Makan. Ya, semua orang butuh makan. Kira-kira kalau misalnya ada anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidup bertahan hidupnya, dia akan seperti apa? Biasanya anak tidak semangat, ngantuk di kelas, ya, suka tidur. Biasanya itu kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya anak-anak caper yang kita dalam artian kita caper itu mereka biasanya butuh perhatian. Ya. Kenapa dia selalu wasit dia aja kena tegur? Karena dia senang dengan kita tegur. Dengan kita tegur dia merasa bahwa kita sayang ke dia, kita memberikan walaupun kita kesal ya, si dia aja cari masalah ya. Padahal itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dia itu belum terpenuhi ya, sehingga dia carinya ya ke kita. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini kita itu yang ingin semau kita menguasai. Ya bisa tukang-tukang bully, kebutuhan penguasaan dia itu tidak terpenuhi. Makanya dia cari dengan membuli orang lain. Jadi dia merasa bahwa aku loh yang paling hebat di sini ya. Karena mungkin dia jarang dipuji di rumah. Ya, orang-orang tempat tinggal dia tuh yang terlihat salahnya dia, dan sesekali dia berbaik jarang dapat pujian. Ya, dia merasa kebutuhan penguasaannya itu di tempat lain misalnya. Oke, kemudian ada kebebasan. Setiap orang itu ingin bebas, ya nggak sih? Bukan hanya anak, kita pun demikian. Kita ingin bebas, tidak dikekang. Nah, kenapa kadang-kadang kita lihat anak-anak itu sering melakukan hal-hal yang menurut kita tuh nggak baik, misalnya kita motor atau apa, itu adalah kebutuhan kebebasan yang dia inginkan seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kalau nggak senang kita stres itu, ya. Jadi kebutuhan dasar kesenangan itu harus juga dipenuhi, ya. Kalau tidak dipenuhi, nggak boleh ya. Kalau tidak dipenuhi kebutuhan kesenangan, stres. Lagi banyak pikiran, udah healing, ya. Balik lagi senang. Baik, ada 5. Nah, kita lihat salah satu studi kasus. Ya. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9, itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Tommy. Beberapa anak itu sering mengeluhkan Tommy bahwa dia seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Oke, siapa yang mau memberikan pendapat? Ada anak nih, namanya Tommy. Kawan-kawannya sering ngeluh, si Tommy ini sering minta paksa makan siang teman-temannya. Nah, kalau kita sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Ya, gimana? Betul, boleh kasih. Boleh. Kira-kira kebutuhan apa nih yang dia tidak dapatkan dari perilaku seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dari kasusnya, berarti siswa itu yang kita panggil dulu. Setelah kita panggil, karena ini studi kasus ya, jadi kita panggil, kita tanya apa menyebabkan dia seperti itu. Bisa jadi dia di rumah nggak makan, bisa jadi dia pengen hal itu belum pernah dia makan, bisa jadi
di rumah tidak mendapat keadilan. Banyak faktor yang bisa saja terjadi. Jadi kalau menurut saya ya dipanggil, ditanya, setelah kita ketemu faktor penyebabnya, maka kita bisa memberikan satu solusi kepada siswa itu dengan cara memberikan dia masukan-masukan untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang demikian. Mungkin tidak harus mengambil dengan paksa, bisa jadi dengan meminta dengan baik-baik. Itu yang bisa saya simpulkan. Baik, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia, sebuah pencerahan juga ya. Coba kita lihat Bu Wilda. Baik. Mohon maaf lagi nih, lagi-lagi tulisannya berantakan. Jadi ada beberapa alasan si Tommy melakukan hal demikian berdasarkan kebutuhan yang tadi dia tidak dapatkan. Ini ada beberapa kemungkinan, benar seperti yang Bu Wilda tadi katakan. Kemungkinan pertama adalah dia lapar, ya. Dia lapar, jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dengan cara memaksa untuk minta makan dari teman-temannya seperti itu. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah dia tidak terpenuhinya kesenangan dia tidak terpenuhi. Jadi dia ketika meminta-minta itu melihat temannya yang ketakutan, melihat temannya yang marah-marah, itu menimbulkan rasa senang di hati dia seperti itu ya. Oke, kemudian kemungkinan yang ketiga, bisa juga dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan, ya, jadi dia ingin teman-temannya itu takut dan menuruti ya keinginan dia. Jadi ini dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Berikutnya kemungkinan yang keempat adalah dia merasa bosan, jadi dia ingin bebas seperti itu ya. Jadi mungkin makanan dari ibunya tuh itu mulu launya ya, telur aja. Jadi dia itu pengen sesuatu yang beda. Dia lihat teman-temannya, oh kesempatan kan. Ya, jadi dia memenuhi kebutuhan kebebasan. Kemudian kemungkinan yang kelima adalah kemungkinan dia berarti tadi yang di awal bukan senang nah, oke. Yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan kesenangan. Berarti yang tadi kebebasan ya. Oke. Baik. Kemudian kita lihat posisi kontrol restitusi ini yang menarik Bapak Ibu. Saya juga baru mempelajari dan ini memang sangat menarik untuk dibahas ya. Coba. Nah, coba kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Yang pertama guru sebagai penghukum. Yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Lalu yang terakhir guru sebagai manajer. Ketika saya pelajari materi ini, Bapak Ibu saya seperti ditampar ya, oleh wah ternyata guru tuh harusnya seperti ini gitu ya. Oke. Coba kita nah dari kelima ini kira-kira teman-teman guru merasa di posisi mana? Ya. Guru sebagai teman. Ya, sekarang karena kita belum lihat di teorinya kan. Kalau secara ini kita guru sebagai teman. Oke, silakan. Nah, terlihat tidak? Oke, kita baca aja. Tadi udah mau, tiba-tiba nggak mau. Nah, kita lihat nih. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi itu terbagi 3 golongan ya. Yang pertama ada identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil atau sukses. Yang ketiga adalah identitas berhasil atau sukses, tapi dia yang pertama ada kontrol dari luar, yang kedua kontrol diri. Nah, kita lihat nih. Kalau kita sebagai guru penghukum, ya, guru penghukum ini seringkali menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini sebagai guru penghukum. Ya, kemudian ada guru yang pembuat rasa bersalah. Ini saya sendiri, saya sering kali seperti ini ke anak ya. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kenapa kamu tidak melakukan ini itu ya. Kasihan ibu berulang kali loh kasih tahu kamu kenapa kamu itu adalah guru pembuat rasa bersalah ya. Oke. Kemudian ada guru sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau muridnya tidak mengerjakan tugas, tak apa, nanti biar ibu aja yang kasih tahu bapak itu kamu nggak buat tugas karena sakit atau apa. Itu guru sebagai teman, jadi dia melindungi ya. Kemudian ada pemantau ini menghitung dan mengukur.
syukur dia tidak langsung menyalahkan anak, tapi dia tanya, kamu tahu nggak peraturan sekolah apa? Nah, jadi si guru pemantau ini dia ingin anak sendiri yang bisa menyebutkan kesalahan dia, seperti itu ya. Kemudian ada posisi sebagai manajer. Nah, ini yang paling baik Bapak Ibu ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa adalah memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga akhirnya anak itu sendiri yang mengaku dia salah dan dia sendiri yang mengajukan solusi untuk masalah dia. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dari segi perkataan, kalau guru penghukum itu biasanya ngomongnya gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini nih tipe-tipe guru penghukum ya. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah, seperti tadi, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gara-gara kamu. Nah, ini saya angkat tangan terus ya. Pelakunya saya selama ini sebagai guru pembuat rasa bersalah sering ya. Nah, kalau sebagai teman, apa yang akan dilakukan oleh guru tersebut? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu gitu ya. Jadi teman ya, posisi guru sebagai teman biasanya mengatakan seperti itu. Kemudian, nah kalau pemantau dia tanya apa peraturannya. Jadi si siswa ini sendiri yang mengatakan seperti itu ya. Nah, kalau yang manajer, nah baik-baik ya pelan-pelan. Apa yang kamu yakini? Apa bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah itu? Jadi dia udah tanya ke siswa, siswa yang jawab apa salahnya, siswa juga yang mengajukan solusi ya. Baik, kemudian dari segi hasil, nah apa hasilnya Bapak Ibu ketika kita menjadi guru penghukum ya? Membentak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Hasil yang di siswa, dampaknya ke siswa. Siswa itu akan memberontak, bukan membentak, memberontak. Ya dia makin keras, ketika kita kerasin, dia lebih keras dari kita, seperti itu ya. Kemudian menyalahkan orang lain, bukan saya bu, dia, seperti itu kan. Kemudian berbohong ya, cari amannya dia bohong, ya. Itu dia. Kemudian kalau hasil ke murid dari guru pembuat rasa bersalah adalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong juga kan, dia merasa gimana ya, anaknya tuh jadi gak enak perasaannya karena guru sudah menekan dia seperti itu. Jadi dia membuat dia tuh jadi kayak berdosa sama guru. Jadi cara dia adalah menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Nah, kalau guru sebagai teman, dampak ke murid apa? Ketergantungan. Ya kan? Udah aku berlindung di ibu itu aja lah, itu enak gitu ya. Karena gak pernah marah, dilindungin lagi. Gak buat tugas, ya udah gak apa-apa gitu ya. Itu dampaknya ke anak. Kemudian kalau guru pemantau itu dampak ke anak adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau si anak itu ya jalankan peraturan, kalau dia lihat oh ada ibu itu tuh, nah, jadi kita nggak boleh gini-gini. Nah, itu dampaknya ke anak kalau guru sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer dampaknya ke anak adalah menguatkan pribadi, karena itu tadi dia sendiri yang menggali keyakinan dia bahwa apa yang dia lakukan salah dan apa yang harus dia lakukan, seperti itu ya. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Ini juga kaitannya dengan dunia luar selain dunia sekolah. Tadi kan kita praktekkan ini di sekolah. Nah, apa jadinya ke anak itu di luar sekolah? Yang pertama, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Bagi dia guru itu menakutkan, sosok yang menyeramkan gitu ya. Ketika bertemu guru dia ingin menghindar gitu. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau pembuat rasa bersalah ini, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Artinya dia mengakui guru itu ada sebagai guru di sisinya dia, gitu ya. Kemudian yang ketiga, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kenapa? Karena guru tadi menganggap dia adalah teman. Ya. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dia anak ini akan menurut, berjalan di relnya selama dia tahu bahwa guru tersebut ada. Kalau
dalam dunia berpolitik, dia nggak peduli mau di sekolah mau di luar, dia akan jalankan aturan itu, ya. Ya dengan penuh kesadaran seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan murid ketika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum? Biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Murid mereka ngomong seperti itu ketika guru itu bertindak sebagai penghukum. Biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau gurunya sebagai pembuat rasa bersalah, ya paling murid bilang, maafkan saya bu, maafkannya hari ini, besok ulang lagi, maafkan lagi, gitu ya. Sebagai teman, saya pikir bapak atau itu teman saya, ternyata begitu ya hasilnya, ya. Ternyata begitu. Terus kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dia itu apa ya, seperti memperoleh sesuatu, memperoleh imbalan atau mendapatkan hukuman. Jadi merasa dia, oh saya melanggar peraturan, berarti kali ini saya mendapat hukuman. Atau oh saya melakukan suatu kebajikan, berarti saya akan dapat imbalan. Jadi dia tanya terus di gurunya, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Seperti itu. Kalau bukunya tadi sebagai pemantau, atau dia merasa diri berbuat salah, dia tanya terus berapa halaman yang harus saya tulis. Seperti itu ya. Itu kalau posisi guru sebagai pemantau. Nah, kalau posisi guru sebagai manajer, apa yang dia katakan murid? Bagaimana caranya saya bila ingin memperbaiki keadaan, apa bu yang saya bisa lakukan untuk menebus kesalahan saya? Nah, jadi dia tidak memutuskan sendiri hukuman dia apa. Seperti itu ya. Yang terakhir, apa yang akan dilakukan murid setelah itu? Kalau penghukum mengulangi kesalahan, kalau pembuat rasa bersalah merasa rendah diri, kalau gurunya sebagai teman lemah, tidak mandiri, kemudian bergantung, kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang kelima, sebagai manajer mengevaluasi diri atau bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari kelima posisi ini, yang paling bagus adalah posisi manajer. Nah, sekarang kita bisa menimbang dan merasa kira-kira sekarang kita sedang berada di posisi mana? Apakah sebagai identitas gagal atau identitas berhasil? Ya. Karena kalau yang manajer ini memang ada tapi jarang. Ya, karena kita baru lihat muka anak aja kadang-kadang udah kesal duluan, ya. Jadi nggak sempat nanya tuh. Kamu tahu nggak keyakinan jelas apa kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bisa kita nggak sempat ya. Pengennya maki-maki ya, oke. Tapi tidak apa-apa. Mari berubah, ya berubah bersama. Silakan Bu Wilda. Nah, di sini juga dikatakan bahwa yang paling bagus adalah posisi manajer. Mengapa? Coba slide Bu Wilda. Nah, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini buat yang ketahuan ya, pakai kamarnya ya. Ini anak kita juga sebagai aktor yang luar biasa. Baik. Jadi tadi sudah saya singgung juga bahwa manajer itu menggali ya. Jadi manajer, guru yang memposisikan diri sebagai manajer, dia tidak mencari kesalahan anak. Di sini ibu tidak mencari kesalahan kamu, ibu tidak fokus ke kesalahan kamu. Di sini ibu ingin kamu apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu lakukan ini, setelah kamu langgar peraturan, apa yang bisa kamu lakukan. Jadi kita tanyakan ke anak itu, dia mau apa setelah ini, bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan dia, seperti itu ya. Oke, kemudian posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ketika posisi manajer ini terus kita ulang, kita mengharapkan bahwa murid ini nantinya dapat menemukan siapa dirinya sendiri, seperti itu ya. Kenapa saya harus berbuat baik? Apa manfaatnya? Seperti itu. Nah, ini dia segitiga restitusi apabila tadi kita memposisikan diri sebagai manajer. Ya. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita akan melakukan 3 tahapan ini dalam menyelesaikan masalah murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3. Ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika kita menemukan anak bermasalah itu, kita tanyakan dulu, kamu tadi kenapa
dulu kan. Ibu kalau di posisi kamu mungkin seperti itu juga. Jadi kita tidak kita mengakui bahwa berbuat kesalahan adalah hal yang wajar. Gitu. Jadi kalau dulu ibu juga pernah kok, gitu ya. Misalnya marahan dengan teman seperti itu di tahap menstabilkan identitas. Nah, ini dia, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini beberapa kalimat yang dikatakan oleh oleh guru sebagai manajer. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan di tahap menstabilkan identitas. Oke, kemudian kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Baru kemudian kita masuk ke apa pelanggaran yang sudah dia lakukan, ya. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kembali lagi kita ke kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Berarti dia melakukan sesuatu ada alasannya. Kebutuhan apa yang kira-kira dia belum mendapatkan? Nah, jadi kita tanyakan itu, ya. Lanjut. Nah, beberapa kalimat yang bisa digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Oke. Kemudian yang tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi seperti tadi sudah saya singgung, anak sendiri yang mengakui perbuatannya dan dia juga yang mencari solusi untuk apa yang sudah dilakukannya. Oke, beberapa kalimat yang bisa kita gunakan adalah apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu ingin jadi orang yang seperti apa, gitu ya. Itu pertanyaan, contoh pertanyaannya. Baik. Nah, sampai di slide terakhir, ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bertahan, walaupun Bapaknya udah nggak ada. Demikian paparan materi. Mungkin berikutnya ada sesi tanya jawab atau berbagi pengalaman tentang apa yang sudah tadi dipaparkan dalam materi. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas paparan yang Ibu Jumadiana sampaikan. Mungkin ada sesi pertanyaan, ada hal-hal yang kurang paham yang ingin ditanyakan atau luapan atau ya silahkan. Mungkin ada dari Bu Zanaria atau Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, nggak ada? Yang lain? Oh, atau Bu Ramayani? Mungkin ada dari Bu Wahyuni? Ada Bu Wahyuni? Ini kayaknya sudah mempersiapkan pertanyaan Bu Jumadiana. Untuk Bu Jumadiana, ayo Bu Wahyuni. Kita sharing pendapat, pengalaman boleh juga Bapak Ibu kan? Saya baru 5 tahun di sini, Ibu udah 20 tahun, 15 tahun. Cobalah ada apa satu pengalaman yang paling mengesankan selama menjadi guru tuh, pernah menghadapi anaknya seperti apa misalnya. Kemudian anak tersebut sekarang sudah jadi apa? Kan ada. Iya. Siapa kita pengalaman. Pokoknya yang nggak terlupakan selama jadi guru lah. Nama muridnya nggak usah disebut, jadi inisial aja boleh. Atau angkatan muridnya angkatan tahun berapa seperti itu kan bisa juga. Bisa nggak ada, bisa kan lama juga jadi guru. Ayo siapa yang mau? Boleh.
posisi manajer, di mana di situ mungkin kalau ke jurusan saya mungkin kenal, cuma saya kemarin itu tadi itu melihat ke teman, karena selama ini kita berpikir kayaknya teman, ini baru tahu, saya juga baru tahu di posisi kontrol itu ya baru dapat ilmu. Karena selama ini yang saya paham, bukan yang saya pahami, yang selama ini kalau di jurusan saya itu kita menganggap siswa itu sebagai teman, dengan menganggap mereka sebagai teman, kita akan mudah untuk dapat berdialog, berdiskusi dengan mereka untuk mengetahui keadaan mereka. Tapi setelah saya perhatikan yang tadi, berarti selama ini saya berada di posisi manajer. Karena kalau dari paparan Bu Diana tadi kan ada itu, kalau jadi teman itu dia tergantung. Nah sementara saya selama ini nggak kasih mereka tergantung dengan saya. Karena kalau di dalam jurusan saya sendiri, itu kalau kita bicara dengan siswa, itu ada istilah kami dari kita untuk kita. Artinya dia sendiri yang mengamankan punya masalah, dia sendiri yang menyelesaikannya, dia sendiri yang mengambil suatu keputusan apa yang akan dilakukan. Berarti kalau kita lihat tadi, bukannya saya nggak tahu apa, berarti selamat di posisi manajer, kalau nggak sempurna ya, ada sedikit berada di situ. Memang untuk kita bisa menjalankan dunia pendidikan ini, sebaiknya kita memang berada di posisi manajer, dimana kita mencoba untuk memahami siswa-siswa kita, karena apa yang dia lakukan itu bukanlah merupakan suatu yang salah, mereka sendiri melakukannya, tapi dimana mereka sedang di usia anak sekolah yang sekarang ini, mereka sedang mencari jati diri. Dan di sini adalah tugas kita bisa memberikan pengetahuan, juga mengontrol atau gimana sih ceritanya, membimbing mereka untuk berada memahami siapa diri dia, apa yang ada pada potensi yang ada pada diri dia itu apa aja. Jadi kita sini mendamping, bukan mengatur, tapi mendamping. Artinya kita, ayo ini loh, posisi kamu mungkin di sini, kamu punya bakat ini, kamu punya minat ini, bukan menyalahkan, tetapi mendampingi, ayo untuk menjadikan orang yang mandiri. Jadi anak itu dibawa ke posisi mandiri. Jadi kita di sini sebagai guru ya lebih banyak seharusnya memahami siswa bahwa tidak semua siswa itu sama. Ada anak yang mampu dengan hafalan, ada anak yang tidak mampu dengan hafalan. Dan disinilah kita posisikan, oh ya ini setiap orang punya kekurangan. Seperti tadi kan ada ya, setiap orang punya kekurangan, dan mungkin budaya marah-marah kita, budaya yang 3, 4 yang di belakang tadi mungkin bisa kita kurangi. Nah di sini yang dibutuhkan mungkin dari kita semua ya kembali ke kita untuk memanage diri kita sendiri, untuk mencoba untuk memahami siswa kita. Ini yang bisa saya sampaikan kan. Ya, itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tia, luar biasa ya. Mungkin memang agak berbeda sudut pandang antara guru BK dengan guru Mapel, tapi tadi sudah pencerahan yang luar biasa. Jadi tadi di 5 posisi kontrol itu sudah sebagai teman dan sebagai pemantau sudah bagus ya, itu juga sudah identitas sukses atau berhasil ya ketika anak bergantung ya nggak apa-apa selama kita mengarahkannya ke jalan yang baik ya, positif, tidak masalah juga. Nah kemudian yang bikin saya kaget, yang membuat saya terkejut ketika mempelajari materi ini yang tadi saya singgung di pertama itu, yaitu tentang bahwa kita tidak boleh mengiming-imingi anak loh, ya baik dengan hukuman maupun dengan hadiah. Terus selama ini kita lakukan apa? Ya seperti itu kan. Kalau tidak iming-iming hadiah ya kita mengancam. Tapi kan memberikan iming-iming termasuk ke dalam, kalau kita pelajari motivasi supaya mereka ini. Cuma itu jangan sampai ketergantungan. Ayo, kalau kamu buat ini kamu akan dapat ini, kan gitu. Tapi kalau kita lihat seperti
Oke, baik. Memang sudah saya bilang, saya juga kaget karena kan selama ini kita terapkan seperti itu. Kita mau supaya anak termotivasi ya Bu Yolda ya. Seperti contoh semester kemarin sudah buat perlombaan event literasi. Tapi ternyata ada dampak buruknya. Yang pertama itu akan mempengaruhi hubungan antara sesama murid, menimbulkan rasa iri. Dia lagi. Akhirnya anak itu tidak mau lagi karena pasti tuh dia juga yang dipuji, dia juga yang dapat hadiah. Sehingga anak-anak yang lain itu merasa bahwa alah ngapain saya ikut, nanti juga dia lagi yang menang gitu ya. Kemudian menurunkan tahap kreativitas. Jadi anak itu berusaha dengan berbagai cara, dia nggak peduli itu hasil karya dia atau karya orang lain. Ya banyak kemarin ya puisi-puisi asal comot karena tujuan dia apa? Supaya dapat hadiah. Nah seperti itu. Karena kita ada iming-iming hadiah. Nah, kemudian dia juga bisa membuat anak itu terhukum dalam artian ketika dia tidak menang, bukan dia yang menang. Nah dia bakal merasa wah ini berarti jelek yang saya buat, berarti yang punya saya ini nggak bagus gitu ya. Saya pernah punya pengalaman, lebih sedikit cerita ketika saya KKN dulu di tahun 2014. Itu kami ada buat lomba untuk anak TK. Jadi ada satu anak itu semangat sekali dari pertama dia tahu mau ikut lomba menggambar, dia udah siapkan tuh semuanya, dia bawa cat, dia bawa gambar. Tapi ternyata ketika pengumuman menang bukan dia, ya Allah, dia paling cepat tuh ngumpulinnya. Sudah ngecat, dia kumpulkan, besoknya bukan dia yang menang. Aduh, tahu nggak ibu apa yang dia lakukan? Dia nangis, nggak mau pulang karena kenapa? Ekspektasi dia tuh bakal dapat hadiah, karena iming-iming tadi. Jadi dia tuh nangis. Gimana nanti kalau dia nggak pulang, kita kan nggak mungkin pulang anak orang di situ, anak TK lagi. Maksud ya udah akhirnya teman-teman ngasih inisiatif, kita pulang bungkus kado lagi khusus untuk dia. Jadi dia seolah-olah menang, jadi kita kasih kado, baru dia mau pulang. Bayangkan itu anak TK loh, sudah ada perasaan dia berasa bahwa wah kok bukan punya saya sih. Padahal dia dari kemarin tuh udah berharap-harap pasti saya nih salah satunya ya kan. Tapi ternyata kan kita nggak begitu juga karena punya orang lebih bagus. Masa kita menangkan dia sedangkan kita juaranya cuma 3, sedangkan dia tuh nggak masuk, nggak mau pulang dia coba. Itu masih TK. Jadi itulah mengapa iming-iming ini tidak bagusnya karena itu. Jadi yang pertama tadi menimbulkan kecemburuan, kemudian menurunkan kreativitas, lalu yang ketiga adalah membuat si anak menjadi terhukum karena dia merasa bukan dia yang terpilih seperti itu. Sedangkan hukuman sudah jelas ya akan membuat anak itu melakukan sesuatu ya karena kita ancam, kita hukum, kita kenakan sanksi seperti itu. Jadi makanya dia mau melakukan. Ya. Oke, bagus sekali. Oke, ada lagi satu orang lagi mungkin yang mau memberikan pengalamannya selama mengajar. Apa sih situasi tersulit yang pernah Ibu hadapi gitu ketika berhadapan dengan siswa? Berita kan udah belasan tahun juga di sini, masa nggak ada satu pengalaman pahit yang mau diceritakan? Bu Deli di tempat lama mungkin ada anak yang sampai mau copot kepala kita rasanya ya gara-gara dia satu orang ya. Nah itu boleh silakan ya, silakan Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan menjelaskan bahwa anak ini begini, anak ini begitu, tapi kisah kelas 3 kemarin yang baru tamat. Jadi tiba-tiba kemarin itu bukan tiba-tiba, memang sudah terencana mau sidik jari, ya. Udah dibilang pada wali kelasnya, jadi hari ini datang mereka, kebanyakan mereka dari SMA Silimu. Jadi saya sidik jari, saya bertanya juga, kalian dari SMA mana? SMA Silimu, Bu. Kami ini bukan satu kelas semua, Bu. Kelas kami kelas inti, Bu. Subhanallah, ya Allah. Saya nggak nyangka, karena kemarin itu gimana sih anak kita bertiga? Kita selalu di sini nasihat tiap hari sampai setahun. Kita ingin memang anak itu yang benar selalu berbuat baik. Kita anggap yang dia buat sekarang di sini salah selalu bagi kita ya, guru-guru ya. Karena ini kita ingin yang baik. Tapi tiba di SMA orang subhanallah kelas inti sampai si Mirza
namanya guru-guru ingin anak-anak ini yang baik selalu. Iya, kita ingin nanti di sana kalau buat baik jangan tampilkan tidak, buatlah baik. Akhirnya memang tercapai. Walaupun dia tidak di sini kita merasakannya, di sana dapat merasakannya. Dia bawa nama sekolah kita jadinya SMP Negeri 2 Alas Lawa. Itulah yang bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Puji. Makanya kita sekarang kan dikenal dengan nama pembelajaran berdiferensiasi, ya kan? Artinya kita tidak menuntut anak untuk menjadi apa yang kita mau, tapi biarkan anak itu memilih jalannya sendiri dengan cara dia. Tugas kita adalah menuntun dan membimbing supaya dia tidak salah jalan. Masalah dia di SMP bodoh, kayak kita kasih namanya, labelnya bodoh, malas, itu sebenarnya gak ada urusan, ya. Karena memang dia kontraknya seperti itu, minat dia bukan di belajar, minat dia di hal lain seperti itu, ya. Tapi yang ini kita manusia kadang-kadang kalau udah jengkel ya, bagian mukanya aja kadang-kadang udah pengen maki-maki, itu sebenarnya normal. Tapi berubah, seperti balik lagi ke video Bernard tadi. Nah, ya kan, itu kan semua atas usaha kita yang tidak pernah menyerah, ya kan? Tidak pernah kita bilang, alah bosan menasihati anak itu aja yang kita katakan tiap hari. Memang seperti itu. Kalau kita sebagai guru merasa bosan dan menyerah, tidak mungkin anak-anak itu bisa jadi hari ini. Karena memang seperti itu, ya. Karena mengubah keadaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Lama prosesnya. Bisa jadi kita yang usahakan, yang nanti imbasnya ke guru-guru generasi setelah kita, misalnya setelah Bapak Ibu, setelah Bu Tia, setelah Pramayani, setelah Bu Anissa. Mereka guru-guru yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet guru-guru senior gitu ya. Jadi jangan menyerah dan jangan aduh sulit, nggak mungkin anak-anak kita mungkin. Siapa bilang nggak mungkin ya. Walaupun hari ini kita dibuat kesal oleh mereka ya, pengen kita maki-maki, tapi insya Allah mereka suatu hari akan jadi orang yang berguna. Setidaknya walaupun bukan untuk kita, untuk anak cucu-cucu kita ya kan. Ada ini dulu murid nenek loh di sekolah, sekarang udah jadi orang hebat. Bisa ya, jadi seperti itu ya. Kita semua adalah guru-guru yang merupakan perpanjangan tangan ya dari pemerintah untuk memupuk generasi bangsa agar menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bagus. Kalau bukan di tangan guru, nggak ada ya. Bahkan presiden pun lahirnya dari tangan guru. Kalau tidak sekolah itu nggak mungkin. Mungkin kayak mana bandelnya Pak Jokowi dulu, nggak tahu kita ya. Tapi hari ini jadi presiden, ya udah tahu. Iya, 2 periode ya. Baik. Baik Bapak Ibu, menarik sekali dan saya rasa kalau membahas tentang budaya positif ini tidak akan selesai ya sampai minggu depan mungkin, karena memang banyak sekali yang bisa kita bahas dan kita diskusikan bersama, tapi tidak mungkin juga karena waktu jualah yang memisahkan. Anak-anak kita sudah menunggu di kelas ya. Baik, demikian materi seminar yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Jumadiana. Kini kita tiba untuk sebelum menutup acara, kita akan membacakan sedikit doa yang dibacakan oleh Ibu Anissa. Pada Bu Anissa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inni as'aluka salamata fid din wa aliyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa afwa 'indal hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu. Jadi kesimpulan untuk acara hari ini, pemateri hari ini adalah hal yang dapat kita ambil, jadilah guru yang selalu berpikir positif kepada siswa dan siswi kita sama-sama, dan menjadi guru yang selalu kehadirannya dinantikan oleh siswa-siswi kita. Saya sebagai moderator hari ini, mungkin ada kesilapan dan kesalahan dalam ucapan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya benar-benar lebih baik. Baik, jadi di awal minggu pertama kita masuk kelas ini, kita mau bersama-sama membuat terlebih dahulu keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Baik, kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah aturan yang kita ciptakan bersama untuk kita patuhi bersama. Tidak peduli itu murid ataupun guru. Kita sama-sama meyakini bahwa aturan-aturan yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita bersama. Nah, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, sebelum kita tentukan apa saja keyakinan kelas kita akan simak sebuah video yang nanti akan membantu kita mengapa keyakinan kelas itu harus dibentuk. Ya, silakan simak videonya.
Baik, itu dia video yang durasinya cuma kurang lebih 2 menit ya. Nah, sekarang siapa yang ingin memberikan tanggapan? Apa sih yang dinonton tadi? Apa sih pelajaran yang disampaikan dalam video tadi? Siapa yang mau? Rafa? Ada pendapat? Atau Afrizal? Apa yang kita tonton tadi? Siapa yang mau memberikan komentar? Apa sih yang dilakukan oleh 2 binatang besar dan 2 binatang kecil tadi? Apa yang mereka perlihatkan? Tentang apa? Tentang apa? Oke, yang binatang besar itu menunjukkan keegoisan. Tujuan dia tercapai tidak? Tidak, malah dua-duanya rugi. Nah, apa yang diperlihatkan oleh kelinci dan apa tadi satu lagi? Musang ya, musang. Apa yang diperlihatkan oleh kelinci dan musang? Tentang sikap apa? Kerjasama, benar sekali. Berhasil tidak? Tujuannya tercapai tidak? Tercapai. Walaupun tadi ada yang tersakiti ya. Tadi siapa yang diloncati kepalanya? Musang. Tapi dengan begitu mereka berdua bisa mencapai tujuan masing-masing. Seandainya tidak ada yang mengalah, apa yang terjadi? Ya seperti banteng sama apa tadi? Yang 2 binatang besar sebelumnya kan? Nah, begitu juga dalam kita berorganisasi atau bekerja sama di dalam kelas. Kadang-kadang kita perlu mengalah untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau semua orang mempertahankan idenya masing-masing, maka tidak ada tujuan yang akan tercapai. Karena tidak ada yang mau mengalah, semuanya ingin menang sendiri. Nah, begitu juga nanti akan kita terapkan dalam kelas kita ya. Kita harus saling bekerja sama. Nah, kita akan mulai. Apa kira-kira yang akan menjadi keyakinan kelas kita? Ibu akan bagikan stiker note, kalian tulis 1 orang 1 keyakinan kelas yang ingin kalian terapkan. Nanti kita simpulkan. Jadi tidak masalah kalau ada yang sama ya. Nanti kita akan kumpulkan menjadi beberapa keyakinan kelas. Oke, sudah. Nah, mari kita lihat satu persatu. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan? Kita akan rangkum dalam mana? Oke, kita tuliskan kembali peraturan kelas kita. Kok peraturan? Keyakinan. Satu. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Bangun. Bangun terus. Harus serius dan fokus dalam belajar. Oke, harus serius dan fokus dalam belajar. Setuju? Semua setuju? Deal ya? Baik, nomor 1 harus fokus dan serius dalam belajar. Dua. Jangan ikut itulah. Kalau misalnya jangan ribut di kelas, bagaimana bahasa yang bagusnya? Menjaga ketenangan kelas. Ya, setuju? Setuju ya? Semua orang wajib menjaga ketenangan kelas. Oke. Ketiga. Setiap dari masuk
harus masuk tepat waktu dan tidak boleh masuk setelah bermasuk. Baik. Masuk harus tepat waktu. Pukul berapa kita masuk kelas? 7.45 ya. Setuju semua harus masuk tepat waktu? Setuju. Masuk tepat waktu pukul 7.45. Ada lagi? Keempat. Yang tak mengerjakan tiket sekolah akan memang Tuhan. Yang tidak mengerjakan piket harus menerima hukuman. Oke, kita ubah bahasanya. Piket adalah tanggung jawab bersama. Setuju? Piket adalah tanggung jawab bersama. Oke. Yang tidak mengerjakan piket berarti tidak bertanggung jawab. Berikutnya. Mematuhi peraturan kelas. Mematuhi peraturan kelas. Oke, nanti peraturan-peraturan atau keyakinan yang sudah kita susun ini wajib ditaati bersama, ya. Berikutnya. Kalau piket ditutup awal. Ya, itu sudah masuk ke piket adalah tanggung jawab bersama tadi ya. Oke. Keyakinan kelas tidak ribut saat ibu menjelaskan sebuah mata pelajaran. Oke, sudah masuk juga ke tadi menjaga ketenangan. Oke, berikutnya. Ada guru dalam kelas tidak boleh berisik dengarkan. Sama. Lagi? Dilarang main HP saat jam pelajaran. Oke, dilarang main HP saat jam pelajaran. Bagaimana bahasa yang benar? Bagaimana bahasa yang cocoknya? Dilarang menggunakan HP pada saat jam pelajaran, ya. Baik, berikutnya. Dilarang keluar masuk kelas saat jam pelajaran walaupun tidak ada guru. Dilarang masuk dan keluar kelas saat jam pelajaran walaupun tidak ada guru. Sebenarnya itu masuk juga tadi ke menjaga ketenangan. Bagaimana kalau kita ubah masuk dan keluar kelas harus seizin guru? Boleh? Oke. Berikutnya. Meminta izin saat ini keluar kelas. Oke. Oke, itu udah masuk. Masuk ke kelas tepat waktu. Oke, yang tadi. Keyakinan saya adalah masuk tepat waktu. Oke, berikutnya. Keyakinan kelas 32 harus saling support satu sama lain. Bagus. Saling menghormati sesama teman, ya. Berikutnya. Menjaga kebersihan kelas. Tadi belum ya? Tadi ketenangan ya? Oke. Berikutnya. Menjaga kebersihan dan bekerja sama saling tolong bersama teman. Saling tolong menolong. Oke. Sepuluh. Ingin bekerja sama tanpa ada permasalahan dan datang tepat waktu. Oke, sudah masuk ke saling menghormati dan menghargai tadi. Keyakinan saya di kelas ini harus menjaga kebersihan di kelas. Oke, sudah masuk. Keyakinan kelas 32 harus ada dalam kelas sebelum masuk. Ya, sudah masuk ke tepat waktu tadi.
harus saling support satu sama lain. Udah? Oke, satu lagi. Kita harus menemukan minimal 10 keyakinan kelas. Satu lagi apa kira-kira? Menjaga ketenangan, masuk kelas tepat waktu, piket adalah tanggung jawab, dilarang menggunakan HP, masuk dan keluar kelas harus seizin guru, saling menghormati, menjaga kebersihan, saling tolong-menolong. Oke, kita masukkan kejujuran belum masuk ya? Kejujuran belum masuk ya? Setuju? Setuju? Mau salah mau benar harus berani jujur ya, tidak boleh bohong. Kalau kita salah berarti harus siap menerima resikonya. Risiko, bukan hukuman ya. Kita tidak main lagi hukuman di zaman sekarang. Hindari penggunaan kata-kata hukuman ya. Oke, baik, inilah dia 10 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama demi ketenangan dan keamanan di kelas 92. Ibu harap semuanya kita mematuhi dan menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Kita akan minta tanda tangan dari ketua kelas dan wakil ketua kelas untuk mensahkan ini ya. Siapa ketua kelas dan wakil ketua kelas? Ya, terima kasih Munira. Iya. Weh. Iya. Weh. Kita dari belakang nggak nampak nih. Baik, terima kasih Bapak Ketua Kelas dan Bapak Wakil Ketua Kelas sudah. Artinya kalau sudah ditandatangani peraturan-peraturan ini sudah disetujui oleh semua warga kelas ya. Tadi ketua dan wakil hanya mewakili saja. Baik, Ibu rasa untuk keyakinan kita kelas sudah fix, sudah kita ketok palu bahwa ke-10 ini adalah tanggung jawab yang harus kita jalankan bersama. Baik, demikian keyakinan kelas yang telah kita susun. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira. Saya dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Syarifi. Saya berasal dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira. Saya dari kelas 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal. Saya berasal dari kelas 92. Saya sangat bersemangat dalam adanya keyakinan kelas. Sangat setuju. Sangat senang. Perasaan saya sangat gembira dengan adanya keyakinan kelas kita. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Penting. Karena membuat saya lebih disiplin. Karena membuat saya menjadi lebih baik. Karena menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena bisa saling menghargai sesama teman.